Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Titik Dewi Robayanti dengan NIM 270302411187. Saya mengajar di SMP Negeri 1 Cidahu, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Saat ini saya sedang mengikuti PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2024 di LPTK Universitas Islam Negeri Salatiga. Saya akan menampilkan video pembelajaran, uji kinerja, materi menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan kelas 7. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah sehat semua ya. Siap. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh KM. Silahkan KM untuk memimpin doa. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita dimulai. Selesai. Oke, selanjutnya Ibu akan mengabsen kehadiran. Asep, Dera, Siti Suci, hadir semua ya? Hadir. Oke, silahkan dibuka juz amanya. Kita pembiasaan juz ama. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu birabbin nas. Taqawwahul azim. Oke, hari ini sudah piket? Sudah. Ya. Kelas harus bersih setiap hari karena kebersihan sebagian dari iman. Oke, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu wajib nasional, lagu Garuda Pancasila. Silahkan berdiri semuanya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Ayo maju, maju. Silahkan duduk. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai materi apa? Asmaul Husna. Ya. Asmaul Husna itu artinya apa, April? Nama-nama baik Allah. Jumlahnya ada berapa, Faiz? 99 ya. Meskipun 99 jumlahnya, yang kita bahas kemarin ada berapa? Ada 4. Apa saja? Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, Al-Basir. Oke. Al-Alim, masih ingat Asep artinya apa? Maha mengetahui. Al-Khabir, Alif? Maha teliti. Kemudian Naila, mana Naila? As-Sami, Maha mendengar. Yang terakhir Eka, Al-Basir artinya apa? Maha melihat. Masih ingat semua ya? Masih. Alhamdulillah. Sekarang materinya adalah menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Ibu mau tanya nih sama Yusril, sholat itu apa Yusril? Doa, betul nggak? Ya. Kalau zikir, tahu nggak? Rizla, mengingat Allah, betul? Betul. Lafaz zikir contohnya apa? Oke, pintar ya. Ada lafaz subhanallah, apalagi? Alhamdulillah, apalagi? Allahu Akbar, apalagi? La ilaha illallah. Kemudian pembelajaran kita kali ini Ibu akan memberikan motivasi. Biar hidupmu tenang, kerjakan sholat dan zikir. Kenapa? Karena dengan sholat dan zikir hati menjadi tenang. Materi menghadirkan sholat dan zikir, Ibu harapkan kalian mampu memahami makna sholat dan zikir. Tahu dalilnya, kemudian hukumnya, kemudian apalagi hikmahnya.
Ya, macam-macam zikir. Pembelajaran kita kali ini dengan model PBL. Apa sih PBL itu? Problem based learning, ya. Pembelajaran berbasis masalah, ya. Nanti Ibu ada masalah, kalian pecahkan, ya, dengan kelompoknya masing-masing. Siapa di antara kalian yang tadi pagi sholat subuh? Ya. Siapa di antara kalian yang suka berzikir? Oke, alhamdulillah, ya. Boleh nggak zikir di luar sholat? Boleh. Zikir bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Ibu akan melakukan ice breaking. Tepuk 1, tepuk 2. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Oke, tepuk tangan buat kalian semua, ya. Ibu akan membagikan tes diagnostik awal, mengukur kemampuan kalian di awal sebelum pembelajaran. Silahkan kalian isi, ya. Sudah selesai? Kumpulkan. Selanjutnya, Ibu akan memutar video pembelajaran. Kelihatan jelas? Materi menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis makna sholat dan zikir. Peserta didik dapat mengetahui dalil sholat dan zikir. Peserta didik dapat mengetahui pelaksanaan sholat sesuai hukumnya. Peserta didik dapat mengetahui macam-macam zikir. Peserta didik dapat mengetahui melaksanakan sholat dan zikir. Pengertian sholat menurut bahasa artinya doa, sedangkan menurut istilah sholat merupakan seluruh perbuatan dan ucapan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Dalil nakli tentang sholat. Alhamdulillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Macam-macam zikir. Satu, zikir dengan hati, yaitu tafakkur dan merenungkan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga timbul dalam pikiran bahwa Allah adalah Zat yang Maha Esa. Dua, zikir dengan ucapan, yaitu mengucapkan lafaz-lafaz yang mengenalkan terdapat keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian pembelajaran kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Setelah kalian melihat tayangan video tadi, ya, mengapa sholat dan zikir itu penting dalam kehidupan? Ya, bagaimana kita menjadikan zikir itu menjadi bagian dalam hidup kita? Nanti, ya, kalian dibagi kelompok sesuai tempat duduknya masing-masing, ya. Selesaikan tugas kelompoknya, diskusikan bersama teman-teman kalian, ya. Ini untuk kelompok 1, ya. Ini kelompok 2. Kelompok 3. Sini kelompok 5, ya. Ini kelompok 5, kelompok 4. Silahkan dipresentasikan, ya. Sudah ada di kertasnya masing-masing, ya? Sudah ada, ya. Kelompok 1 tentang apa?
Menganalisis makna salat dan zikir. Kelompok 2, Dalil tentang salat dan zikir. dalil tentang salat dan zikir. Kelompok 3, pelaksanaan salat sesuai hukumnya. Kelompok 4, macam-macam zikir. Dan kelompok 5 apa? Hikmah salat dan zikir. Silahkan kalian mendiskusikannya dengan kelompoknya masing-masing. Ada kesulitan tidak? Merdi, topinya dibuka. Bisa diselesaikan? Sudah selesai? Oke, kalau sudah selesai, dipresentasikan tiap kelompok ya. Silakan untuk kelompok 1. Ya? Iya. Perwakilan boleh, semuanya juga boleh. Pengertian salat. Salat menurut bahasa artinya doa. Sedangkan menurut istilah, salat merupakan seluruh perbuatan dan ucapan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Melaksanakan salat 5 waktu hukumnya wajib ain atau fardu ain bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Pengertian zikir. Zikir menurut bahasa artinya ingat. Sedangkan menurut istilah, zikir adalah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diperintahkan untuk selalu berzikir kepada Allah dengan mengagungkan kekuasaan dan kebesarannya agar terhindar dari kesombongan. Dengan berzikir hati kita menjadi tenang. Oke, sudah. Silahkan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan buat kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Silakan kelompok 2. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai dalil naqli tentang salat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uslu ma uhiyalla laika minal kitabi wa aqimis shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Artinya, bacalah apa yang telah diwahyukan, yaitu Alkitab, Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah diri perbuatan-perbuatan keji dan munkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah, sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Ankabut ayat 29. Dalil naqli tentang zikir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu larullahi dzikra katsira. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat nama-namanya sebanyak-banyaknya. Quran Surat Al-Ahzab ayat 41. Ada yang bertanya? Ya. Silakan. Dalilnya serta artinya dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu larullahi dzikran katsira. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat nama-namanya sebanyak-banyaknya. Quran Surat Al-Ahzab ayat 41. Oke, cukup? Oke. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih tepuk tangan. Selanjutnya kelompok 3, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mepresentasikan hasil kelompok kami, yaitu materinya tentang pelaksanaan sholat sesuai hukumnya. Sholat fardu dibagi menjadi 2, yaitu 1. Fardu ain, yaitu sholat yang wajib dikerjakan oleh umat Islam yang mukallaf dan tidak boleh ditinggalkan atau diwakilkan. Sholat yang wajib dilaksanakan adalah subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. 2. Fardu kifayah, yaitu sholat yang wajib dikerjakan oleh umat Islam yang mukallaf yang telah dianggap cukup atau sah, meskipun dikerjakan oleh sebagian orang saja atau 1 orang. Jika tidak, maka menimbulkan dosa. Contohnya, sholat jenazah. Salat sunnah dibagi menjadi 2. Sunnah muakkad, yaitu salat sunnah yang dikuatkan atau salat sunnah yang selalu dikerjakan oleh Rasulullah SAW dan jarang ditinggalkan. 2. Salat sunnah ghairu muakkad, yaitu salat sunnah yang tidak dikuatkan atau kadang dikerjakan oleh Nabi dan kadang tidak dikerjakan. Sekian dari kelompok kami, apakah ada yang ingin bertanya? Wajib dilaksanakan sesuai dengan kemampuannya. Apakah sudah jelas? Oke, bisa diterima? Oke. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai macam-macam zikir. 1. Zikir dengan hati, yaitu bertafakur dan merenungkan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga timbul dalam pikiran bahwa Allah adalah zat yang maha kuasa. 2. Zikir dengan ucapan, yaitu mengucapkan lafaz-lafaz yang di dalamnya terdapat keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya kalimat tahmid, tasbih, tahlil, takbir, membaca Al-Quran, dan bersolawat. 3. Zikir dengan perbuatan, yaitu perbuatan yang dilakukan senantiasa mencerminkan sikap mentaati Allah dan menjauhi larangannya. Apakah ada yang ingin bertanya? Dengan merenungkan hasil ciptaan Allah. Apakah sudah jelas? Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, kelompok 5 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang hikmah melaksanakan sholat dan zikir. 1. Menanamkan akidah tauhid dalam jiwa seseorang. 2. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan. 3. Mendapatkan kedamaian, keamanan, dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Memperkuat jiwa seseorang dalam hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Memperoleh ketenangan jiwa dan menjauhkan diri dari kelalaian. 6. Melatih kehidupan disiplin dan taat aturan baik perbuatan kerja maupun peraturan dalam kehidupan ini. 7. Membiasakan seseorang pada perbuatan atau perkataan yang baik dan bermanfaat. 8. Menimbulkan akhlak mulia seperti amanah, jujur, dan upaya menjauhkan diri dari perbuatan keji dan mungkar. Apakah ada yang ingin bertanya? Ada yang mau bertanya? Ada, Bu. Silakan. Mengapa salat dapat melatih disiplin? Ya, mengapa?
Karena sholat dianjurkan tepat waktu sehingga kita menjadi disiplin dan tidak membuang waktu. Oke. Apakah sudah jelas? Sama jawabannya? Oke. Silakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih buat semuanya ya. Tadi kalian sudah memaparkan hasil diskusi kelompok masing-masing ya. Ada yang mengenai mana sholat ya. Kemudian mengenai dalil nakli ya. Sholat itu ada dasar hukumnya ya. Seperti di dalam surat Al-Ankabut ayat berapa tadi ya. Kemudian zikir juga ada ya. Surat apa tadi teh? Al-Ahzab ayat 41. Itu ada dasar hukumnya, ada perintahnya, tidak sembarangan kita melaksanakan sholat. Macam-macam sholat sesuai hukumnya ada ya, ada fardu ain, fardu kifayah, ada sunnah muakkad, ada sunnah ghairu muakkad ya. Kemudian ada juga tentang macam-macam zikir. Ada berapa macam zikir? Tadi yang sudah disampaikan, diingat tidak? Ada berapa? Ada 3. Zikir dengan hati, zikir dengan ucapan, zikir dengan perbuatan. Kemudian juga ada hikmah sholat dan zikir. Hikmahnya apa? Ya, menambah ketakwaan kita kepada Allah, belajar hidup disiplin gitu kan ya, mencegah perbuatan yang buruk dan lain sebagainya. Itu adalah materi yang sudah kalian paparkan dalam diskusi kelompok tadi. Kemudian siapa di antara kalian yang mau menyimpulkan dari kelompok 1? Kelompok 1 mana? Ya, yang mau menyimpulkan ada? Ya, silahkan kalian simpulkan. Ya, kesimpulannya apa? Ya, suaranya yang keras biar kedengaran. Zikir artinya mengingat zikir subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Zikir biasanya dilakukan setelah selesai sholat, tetapi zikir dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Oke, itu kesimpulan dari kelompok 1. Lalu kelompok 2, silakan. Kesimpulan mengenai dalil tentang salat dan zikir yaitu terdapat dalam surat Al-Ankabut ayat 29 dan surat Al-Ahzab ayat 41. Oke, itu dari kelompok 2. Kesimpulan yang ketiga, kelompok 3, silakan. Kesimpulan dari kelompok kami yaitu melaksanakan sholat sesuai dengan hukumnya. 1. Fardu ain yaitu wajib bagi setiap muslim yang sudah mukallaf, wajib melaksanakan sholat 5 waktu. 2. Fardu kifayah, contohnya sholat jenazah. 3. Sunnah muakkad yaitu sholat sunnah yang sering dilakukan oleh Nabi. 4. Sholat sunnah ghairu muakkad yaitu sholat sunnah yang jarang dilakukan oleh Nabi. Oke. Lanjut ke kelompok 4. Silakan kesimpulannya. Macam-macam zikir itu ada 3, yaitu 1. Zikir dengan hati, contohnya merenungkan hasil ciptaan Allah. 2. Zikir dengan ucapan, contohnya dengan mengucapkan kalimat thayyibah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, membaca Al-Quran dan bersalawat. 3. Zikir perbuatan, contohnya sholat dan menjaga perilaku. Oke. Terakhir kelompok 5, silakan kesimpulannya. Sholat dan zikir memiliki banyak hikmahnya yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari. Di antaranya 1. Dapat menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah. 2. Dapat mendisiplinkan waktu. 3. Hati menjadi tenang. 4. Menjaga diri kita dari perbuatan yang buruk. Oke, sudah semua disimpulkan ya. Kemudian selanjutnya ya,
ada rencana tindak lanjut. Nanti kalian membuat jadwal rutin ya, sholat 5 waktu ya, sholat 5 waktu, kemudian sama zikir ya, di rumah ditulis ya kegiatan sholatnya ya. Kemudian nanti kalian tanda tangani orang tua, nanti setorkan sama ibu ya. Oke, kemudian refleksi pembelajaran kita kali ini, nanti kalian sudah dikasih materi tadi, kita sudah belajar mengenai makna sholat dan zikir. Sholat itu apa? Ya, doa. Kemudian kalau zikir, mengingat Allah. Kemudian sholat itu hukumnya apa saja? Ada apa saja? Fardu'ain, fardu kifayah, ada sunnah muakkad, ada juga sunnah ghairu muakkad, itu ya sesuai pelaksanaannya. Kemudian macam-macam zikir ada berapa? Ada 3. Zikir dengan hati, kemudian dengan perbuatan. Kemudian sholat itu ada dalil naklinya, ada perintahnya, ada dasar hukumnya. Kemudian hikmah sholat ya, bisa menambah ketakwaan kepada Allah, mengajarkan hidup kita disiplin, mencegah kita dari perbuatan yang tidak baik dan lain sebagainya gitu ya. Banyak manfaatnya, banyak hikmahnya ya. Dari pemaparan tadi ya, Ibu harapkan kalian mau menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya belajar di sekolah, tapi prakteknya harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Siap dilaksanakan? Siap. Ya, tidak boleh sholatnya bolong-bolong ya. Kemudian Ibu ada tugas ya, nanti kalian di rumah baca lagi materinya, kemudian kalian sholat di masjid terdekat ya, sholat dan berzikir bersama, dan tuliskan pengalaman apa yang kalian dapatkan dari sholat dan zikir bersama di masjid tersebut ya. Oke, itu ya. Nah, ini kalian isi dulu ini. Silakan kalian isi. Ya. Sudah selesai? Estafet saja dari belakang sini. Dari belakang estafet. Semua sini. Oke, baik ya. Pembelajaran kita sudah selesai. Mudah-mudahan kalian mendapatkan ilmunya dengan baik dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita tutup pembelajaran kita kali ini dengan berdoa yang dipimpin oleh KM. Silahkan KM. Sebelum pulang, marilah kita berdoa dimulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.